Cerita dimulai dari akhir pertarungan meninggalkan satu jejak musuh yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Otsutsuki adalah akhir dari segala musuh yang turun ke bumi, dan Boruto sudah menghadapi satu langkah kemenangan untuk dunia shinobi. Saat itu Otsutsuki terpaksa mengeluarkan rencana busuknya, dia membuat sebuah tipu daya terakhir yang dapat dia lakukan. Dia memanggil jiwa Sasuke, yang membuat Boruto langsung menghentikan langkahnya untuk mengayunkan Jutsu Shiden ke arah sang Otsutsuki. Boruto, yang melihat roh Sasuke di depannya, dia melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia menghancurkan asap palsu yang menyerupai Sasuke dan tanpa banyak bicara, menusuk Otsutsuki itu dengan telak. Tidak lama setelahnya, Otsutsuki berteriak kesakitan sebab tubuhnya sudah tidak bisa berbuat banyak lagi akibat terlalu lama bertempur. Saat itu Boruto berkata, "Baiklah, kali ini aku akan pastikan akhir dari kalian. Tanpa mengurangi satu detik pun, kau akan lenyap dan tak bisa bernafas lagi." Setelah Boruto berkata demikian, dia mengeluarkan Rinnegan di dahinya, dan langsung menyerap habis Otsutsuki itu hingga hancur berkeping-keping. Dan alhasil, semua musuh yang sangat menyusahkan akhirnya benar-benar dikalahkan, tanpa ada peluang mereka bisa kembali lagi. Saat itu Boruto langsung turun dari atas langit, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menikmati momen ini, dan dia langsung tersenyum dan berkata kepada Jubi dan Kyuubi. Saat itu dia berkata, "Aku tidak tahu. Akhirnya jalan panjang menyusahkan ini selesai. Aku tidak menyangka akhirnya makhluk parasit itu semuanya sudah kulenyapkan. Terima kasih Jubi. Kau benar-benar menyadarkanku, aku melupakan seluruh kekuatanku yang ada, dan aku bisa mengalahkan mereka dalam waktu singkat tanpa harus kehilangan siapapun lagi." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung berbaring di atas tanah. Dan tiba-tiba dia mengeluarkan air matanya sambil menatap langit dan berkata, "Aku berhasil Paman Sasuke. Aku benar-benar menyelesaikan semuanya." Setelah hal tersebut, Boruto mengeluarkan Kurama dan Jubi dari tubuhnya, dan dia langsung menutup kunci segel agar mereka tidak bisa kembali lagi ke tubuhnya. Saat itu Boruto berkata, "Baiklah, sekarang saatnya pembebasan. Aku tidak mau kalian terkekang, aku tidak suka menahan kebebasan siapapun." Kurama yang mendengar itu membalas, "Apa kau yakin akan mengeluarkanku secara permanen seperti ini? Kau tahu kan apa yang terjadi padamu jika aku benar-benar lepas?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Santai saja, aku sudah menyelesaikan tugas akhir ini. Walau bagaimanapun aku benar-benar harus memulihkan para biju yang tersisa." Kurama yang mendengar itu membalas, "Sial, aku tak percaya kau akan melakukan hal semacam ini, tapi aku cukup terharu akhirnya kita bisa mencapai tujuan berat ini." Boruto yang mendengar itu perlahan bangkit dan berkata, "Ya kau benar, entah mengapa aku mulai berpikir sekarang, aku ingin membuat atau menulis ulang apa yang telah hancur dan memperbaikinya lagi." Kurama yang mendengar itu membalas, "Jangan memaksa dirimu terlalu keras. Kau layak mendapatkan istirahat sebentar, tapi bagaimana dengan Jubi ini? Akan sedikit aneh jika kau melepaskannya secara bebas seperti ini kan?" Boruto yang mendengar itu langsung menghilang dan muncul tepat di atas kepala Kurama dan berkata, "Aku akan jujur untuk yang terakhir kalinya. Jubi akan aku letakkan di bawah tanah Konoha. Jika terjadi sesuatu yang mengancam desa atau apapun, maka dia akan menjadi senjata terkuat untuk menahan ancaman. Bagaimana Jubi? Aku rasa kau sudah berjanji denganku." "Aku sudah menjalankan semua apa yang kau perintahkan." Jubi yang mendengar itu membalas, "Ya, aku tidak ada kehendak untuk menolak. Jika itu memang perintahmu, aku akan segera melakukannya." Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan segel jutsu di tangannya. Tiba-tiba di bawah kaki Kurama muncul sebuah mantra segel jutsu besar mengelilingi hampir satu desa. Saat itu setelahnya, muncul cahaya terang menjulang ke atas langit. Setelah hal tersebut Boruto berkata, "Jika kau tidak keberatan, kau bisa masuk ke cahaya itu. Aku memberikan sedikit waktu untukmu berbicara, atau seperti masih ada informasi yang kau sembunyikan, atau juga sedikit keraguanmu tentang situasi kita sekarang?" Jubi yang mendengar itu menjawab, "Aku bisa merasakan ancaman di alam ini. Aku terhubung dengan dunia. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku harap sesuatu yang buruk tidak akan datang. Walaupun aku sudah memastikan juga kita berhasil mengalahkan Otsutsuki dan dua makhluk aneh itu." Boruto yang mendengar itu berkata, "Jangan khawatir, aku sudah bisa. Pastikan semuanya sudah selesai. Kalau begitu masuklah, aku akan menyimpan dan menyegelmu di bawah sana." Setelah Boruto berkata demikian, Jubi perlahan jalan dan masuk ke asal cahaya terang tersebut.
Dan tidak lama kemudian, terbuka dinding bawah tanah berskala besar, dan langsung membawa Jubi masuk ke dalamnya, dan mantra segel jutsu itu juga langsung menghilang. Menyaksikan itu Kurama langsung berkata, "Setiap aku melihat jutsu barumu, aku tidak berhenti kagum, bahkan aku tidak tahu jenis kekai apa yang kau lakukan, dan dari mana kau bisa menggunakan kemampuan semacam ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan berpikiran merepotkan seperti itu Kurama. Baiklah, sisanya adalah mereka. Aku akan membebaskan kalian para biju sekarang." Setelah Boruto berkata demikian, dia melemparkan kunai Hiraishinya ke depan. Tiba-tiba muncul Mitsuki dan Yamato dan juga ada Gai, beserta yang lainnya, tapi mereka semua dalam keadaan pingsan. Sebelumnya, Hagoromo melakukan sesuatu kepada mereka, yaitu menempatkan para biju untuk menjadi senjata, dan mereka terpilih untuk menjadi Jinchuriki sementara. Menyaksikan itu membuat Kurama berkata, "Aku harap kau tidak lupa kali ini, mereka adalah Jinchuriki asli. Jika kau mengeluarkan biju dari tubuh mereka, kau sudah tahu jawabannya." Boruto yang mendengar itu langsung turun dari atas kepala Kurama, dan dia perlahan mendekati mereka semua. Boruto bisa membuat kesadaran mereka hilang sebab akan sangat merepotkan baginya jika dia harus menjawab semua pertanyaan mereka jika melihat Boruto secara langsung. Saat itu Boruto mengedipkan Jougannya, tiba-tiba semua biju yang ada di dalam tubuh mereka masing-masing langsung keluar semuanya, mulai dari Shukaku sampai Hachibi atau Gyuki. Dan setelah melakukan hal tersebut, Boruto kembali menggunakan Hiraishi no Jutsu, dan muncul lagi di atas kepala Kurama. Saat itu Boruto berkata, "Akhirnya kita memenangkan semua rasa ragu dan cemas kita selama ini, Otsutsuki atau siapapun, aku sudah melenyapkan tanpa tersisa sedikit pun, dan kini aku membebaskan kalian dari tubuh mereka." Shukaku yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Aku percaya padamu bocah, akhirnya kau bisa memutuskan mimpi buruk panjang ini. Tapi tunggu dulu, bukannya mereka semua temanmu? Apa mereka baik-baik saja setelah kau mengeluarkan kami dari tubuh mereka?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tentu saja mereka mati, akibat aku mengeluarkan kalian, tapi tenang saja. Aku sudah terbiasa melakukannya, apalagi kemampuan regenerasi reinkarnasiku masih aktif sampai saat ini. Jika aku mau menghidupkan mereka, aku akan melakukannya." Hachibi yang mendengar itu membalas, "Wow, itu kedengaran sangat menarik. Aku tidak menyangka kau bisa melakukan hal tidak masuk akal seperti itu bisa terjadi. Bahkan kau lebih kuat dari kakek Rikudo." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Itu terlalu berlebihan. Aku sama sekali tidak tertarik dengan label semacam itu. Tapi apa kau masih menyimpannya?" Hachibi yang mendengar itu membalas, "Jangan-jangan kau ingin melakukannya juga untuk dia? Aku masih menyimpannya sampai sekarang." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya, aku akan melakukannya dengan sekali gerakan. Letak dia di bawah bersama mereka. Aku akan mengembalikannya. Apa kau masih ingin dia menjadi Jinchurikimu lagi?" Hachibi yang mendengar itu membalas, "Aku sebenarnya ingin bebas seperti yang lainnya, tapi aku sudah terbiasa mendengar rap-rap nyanyian. Bodohnya, aku cukup terbawa suasana saat dia kalah. Baiklah Boruto, aku akan mengeluarkannya, aku masih menyimpan jasadnya." Setelah Hachibi berkata demikian, dia mengeluarkan jasad Killer Bee dari ekornya, dan meletakkannya bersejajar dengan semua yang ada di bawah. Shukaku yang menyaksikan itu berkata, "Aku melihat dari mataku, kau sudah diambang batas kematian. Walaupun kau ingin membuat keadaanmu seperti baik-baik saja, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas dari sini, kau tidak akan bertahan lebih dari 2 hari. Boruto yang mendengar itu menjawab, "Begitu ya? Aku baru mendengar ini dari Shukaku. 2 hari ya? Itu waktu yang cukup lama bagiku. Aku pikir aku masih bisa bertahan dalam hitungan jam lagi." Shukaku yang mendengar itu menjawab, "Apa yang ingin kau katakan sebenarnya padaku? Bicaralah, aku akan mendengarkannya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Desa Sunagakure sudah hancur dan tidak tersisa sedikit pun. Itu adalah kabar buruk. Kabar baiknya, aku menyelamatkan Kazekage dan Shinki. Aku akan membawa mereka berdua bersamamu untuk membangun kembali Sunagakure." Shukaku yang mendengar itu membalas, "Aku sudah menduganya, ternyata kau melakukan sampai sejauh itu yang bukan desamu. Tapi aku juga tidak akan bersikap angkuh, aku sangat menghormati saat ini. Tapi aku cukup sedih, ternyata kau tidak bisa berlama-lama lagi ya.
Sayang sekali. Boruto yang mendengar itu menjawab. Senang mendengar itu, tapi santai saja. Aku juga akan mengembalikan orang-orang desa Sunagakure. Mungkin sedikit berlebihan jika aku bisa membawa mereka semua. Mungkin beberapa dari mereka ada yang tidak akan terkena pengaruh jutsu reinkarnasiku. Tapi itulah kekurangan jutsu akhir ini. Aku sudah melakukannya ke Konoha dan orang-orang desaku saat ini ada di dalam dimensiku. Dan mereka sangat aman di sana. Hachibi yang mendengar itu membalas. Bagaimana dengan Sasuke? Apa kau benar-benar sudah tidak punya cara untuk mengembalikannya? Boruto yang mendengar itu menjawab. Ya kau benar, aku sudah tidak memiliki bagian apapun dari tubuhnya untuk dijadikan sebuah objek. Jika saja aku memiliki tetesan darahnya atau apapun, aku masih bisa membuat kemungkinan itu tetap hidup. Hachibi yang mendengar itu menjawab. Maaf harus menanyakan hak bodoh seperti tadi Boruto. Aku tidak bermaksud membuat kau jatuh ke dalam kesedihan. Boruto yang mendengar itu membalas. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Baiklah aku langsung saja ke intinya. Aku ingin menempatkan kalian di setiap sisi dunia. Tidak ada kekangan dan ambillah kebebasan kalian. Sekarang katakan saja padaku, ke tempat mana kalian ingin hidup. Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba Shikifujin kembali keluar dari tubuhnya. Dia langsung mengeluarkan pedangnya dan menempelkannya ke lidahnya. Saat itu Shikifujin berkata, Hei Uzumaki Boruto, sepertinya kau melupakanku. Bagaimana? Apa kau sudah siap dengan kontrak yang sudah kita sepakatkan? Boruto yang mendengar itu menjawab, Hei ayolah, kau tidak perlu muncul seperti ini lagi. Seharusnya kau sudah tahu tentang kapan waktu itu akan tiba kan? Shikifujin yang mendengar itu menjawab, Ya kau benar. Walaupun aku sedikit menghormatimu, tapi ada harga yang harus dibayar saat kau mulai mengaktifkanku. Aku harap kau tidak membenciku. Boruto yang mendengar itu menjawab, Santai saja, aku sudah berdamai dengan diriku. Masuklah ke dalam, akan sangat merepotkan jika aku harus mati ketika belum menyelesaikan bagian akhir ini. Aku akan memperbaiki seluruh kerusakan di daratan. Shikifujin yang mendengar itu membalas, Hei bocah Uzumaki, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Boruto menjawab, Apa? Katakan saja. Jangan membuatku penasaran seperti ini. Shikifujin berkata, Ada sedikit keringanan yang bisa membuat kau tidak jadi mati setelah ini. Aku akan membawa kontrak baru tanpa harus merenggut nyawamu. Kau bisa mempertaruhkan kedua mata indahmu itu, dan menjadi buta. Setelah hal tersebut, kau bisa hidup selama yang kau mau. Ya tentu saja, itu tidak akan mudah mengambil keputusannya. Kau akan melihat kegelapan dengan sisa umurmu. Boruto yang mendengar itu membalas, Apa yang membuatmu baru mengatakan hal ini? Aku jauh lebih tertarik mendengar alasannya. Shikifuji menjawab, Aku menghormatimu. Dari segala manusia yang aku temui, kau orang yang sangat tulus. Tidak ada alasan lain, aku hanya ingin mengatakan kau layak untuk hidup lebih lama menikmati kedamaian ini sebentar. Tapi sayangnya, bayaran adalah bayaran. Aku hanya bisa mengganti taruhan antara jiwamu menjadi kedua matamu. Boruto yang mendengar itu membalas, Jangan khawatir, aku sudah cukup sampai di sini. Aku akan menyimpan jiwaku dalam mata ini. Jika terjadi sesuatu, ada sedikit yang bisa aku lakukan ketika dunia dalam ancaman walaupun saat itu aku sudah mati. Kurama yang mendengar itu sedih, dan begitu juga dengan para biju yang ada. Setelah mengalami jalan yang sangat panjang dengan mimpi buruk ini, mereka semua memahami kekuatan sebesar yang dilakukan Boruto, pasti memiliki efek samping yang sangat besar, yaitu adalah waktu yang tersisa sangat sedikit. Saat itu Boruto perlahan berdiri, tapi tidak lama kemudian, pandangan Boruto sudah mulai buram, dan dia mengeluarkan darah dari hidungnya. Saat itu dia berkata, Ayolah sialan, kau tidak perlu menunjukkan kesedihanmu seperti ini. Sebentar lagi, dasar merepotkan, kepalaku mulai terasa berat. Kurama yang mendengar itu tiba-tiba membawa semua kesadaran para biju ke suatu tempat, dan mereka akan berbicara serius tentang kondisi Boruto. Saat itu Kurama langsung berkata, Baiklah, kalian langsung merespon panggilanku di sini. Aku sengaja tidak membawa kesadaran Boruto masuk ke pertemuan ini. Shukaku yang mendengar itu berkata, Akhirnya kau melakukannya. Aku juga ingin berbicara panjang kepada kalian semua. Jujur saja, kita sebagai para biju, aku kira kita masih bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Boruto.
Akan sedikit memalukan kita hanya melihat dia mati sebentar lagi setelah menolong kita semua. Hachibi yang mendengar itu membalas. Apa kita akan menggunakan kekuatan itu? Jujur saja, aku tidak keberatan sama sekali jika kalian juga mau melakukannya secara bersamaan. Kurama yang mendengar itu membalas. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian bersedia? Aku tidak masalah. Lagi pula aku sebelumnya sudah mati setelah melawan Ishiki dan bereinkarnasi di tubuh Himawari. Aku sudah terbiasa jika melakukannya untuk yang kedua kalinya demi Boruto. Son Goku yang mendengar itu membalas. Aku tidak keberatan. Aku rasa kita harus menjaga marwah kita. Sebagai para biju, mati dalam waktu lama bukanlah masalah, kita masih bisa bereinkarnasi. Walaupun tidak ada yang bisa menjamin kapan waktu itu bisa benar-benar kembali dan membuat kita hidup lagi seutuhnya, tentukan saja Kurama, kami akan mengikuti rencanamu. Kurama yang mendengar itu membalas. Aku sedikit kaget saat kalian mengikuti rencana ini dengan mudah. Sepertinya pikiran kita sama. Anak ini sama seperti Naruto, walaupun dia sedikit berbeda darinya, akan sangat sayang sekali jika dia mati dan tidak menikmati hasil jerih payahnya menyelamatkan dunia. Shukaku yang mendengar itu membalas. Hei rakun bodoh, bukannya kau masih menyimpan cakra Sasuke sebelumnya? Aku kira saat melawan Madara dulu, kau memberikan seluruh cakramu ke semua orang dan salah satunya adalah dia. Aku kira kita bisa membuatnya kembali hidup dengan jutsu itu. Kita hanya butuh cakra dasarnya saja kan? Kurama yang mendengar itu membalas. Kau benar juga, aku baru menyadarinya. Sepertinya otakmu sudah tidak bodoh lagi Tanuki. Shukaku yang mendengar itu membalas. Jika kita tidak melakukannya sekarang, dia akan pingsan sebentar lagi. Lihatlah kondisi tubuhnya yang sudah memburuk. Sepertinya kita harus memulai ritualnya. Aku harap dia tidak mengetahui obrolan kita sekarang. Setelah mendengar itu, Kurama tiba-tiba duduk bersila dan mengepalkan kedua tangannya seperti sedang mengumpulkan cakra. Ada yang menarik di sana, para biju juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak akan membiarkan Boruto tidak menikmati hasil ini dengan cara dia mati akibat pertempuran panjang ini. Saat itu Kurama berkata, aku tidak tahu kapan kita semua akan bangkit lagi dan di mana kita berasal, tapi tentu saja, ingatan kita tidak akan pernah hilang. Shukaku yang mendengar itu menjawab, ya tentu, aku tetap memandangmu sebagai biju paling merepotkan rubah payah. Tapi aku harap dia tidak akan terkejut saat melihat kita semua menghilang di luar sana. Hachibi yang mendengar itu membalas, kau benar, anak ini berbeda dari biasanya. Kita harus segera cepat. Jika dia bisa menyadari apa yang kita lakukan di tempat ini, dia akan bisa dengan mudah membatalkan tujuan kita dengan kekuatan mata anehnya itu. Benar begitu kan Kyuubi? Kurama yang mendengar itu membalas. Ya tentu saja kau benar, dia akan sangat kecewa melihat kita mengorbankan jiwa hanya menyelamatkannya. Maka sebab itu tidak masalah kita sudah memulai prosesnya, tapi tetaplah bersikap biasa di dunia luar, seolah-olah dia tidak menyadari ini. Setelah hal tersebut, mereka para biju mengumpulkan energi kehidupan mereka semua untuk meletakkan ke sebuah wadah. Dia adalah Boruto. Mereka melakukan ini agar Boruto bisa berumur panjang. Saat itu di dunia luar, Boruto perlahan berjalan mendekati Killer Bee yang sudah mati, dan dia langsung memegang tubuhnya. Tapi ada hal yang tidak terduga. Boruto mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Para biju tiba-tiba menjadi diam dan tidak berkata seperti sebelumnya. Melihat ada yang aneh, Boruto langsung berkata, tunggu dulu, mungkin sekedar perasaanku atau memang benar? Sepertinya kalian sedang berbicara atau berkumpul di suatu tempat, aku bisa sedikit merasakannya. Shukaku yang mendengar itu panik, sebab saat mereka memulai ritual jutsu ini, mereka harus fokus dan tidak boleh berbicara sedikit pun. Saat itu di alam bawah sadar para biju, Shukaku berkata, seperti yang kita khawatirkan, dia mulai curiga. Hei kalian, apa yang harus kulakukan? Dia menatapiku sekarang. Aku tidak bisa berbicara di dunia luar saat ini seperti yang kalian tahu. Kurama yang mendengar itu membalas, sialan, kalau terus begini kita akan ketahuan. Hei Hachibi, gunakan trik dengan tentakelmu. Kau tahu maksudku kan? Buat semacam getaran di tanah atau semacamnya, agar dia sedikit mengalihkan fokusnya dan menganggap ada serangan. Apa kau bisa? Hachibi yang mendengar itu menjawab, kau serius? Kau menyuruhku untuk melakukan hal semacam itu?
Jika dia tahu aku yang melakukannya, maka kita akan ketahuan, apa tidak ada cara lain? Kurama yang mendengar itu membalas. Sudah lakukan saja, jutsu ini tidak bisa cepat digunakan daripada dia mencurigai kita. Itu lebih baik untuk mengulur waktu. Hachibi yang mendengar itu langsung menggerakkan ekor miliknya, dan memasukkannya ke bawah tanah. Saat itu area tanah sekitar Boruto retak. Boruto yang menyaksikan itu langsung merubah haluannya dan berbalik fokus melihat apa yang terjadi di bawah dan tidak menatapi lagi Shukaku. Tapi tidak lama setelahnya, Boruto akhirnya menyadari kalau jiwa para biju sedang berkumpul di suatu tempat dan ingin melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui.